Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas skema dari vaksinasi Indonesia, apakah bisa lebih cepat dari 10 tahun? Kami membahasnya bersama dengan juru bicara vaksin Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, dan epidemiolog Windu Purnomo. Selamat pagi, Dr. Nadia. Selamat pagi, Pak Windu. Selamat pagi, Mas Martin. Selamat pagi, Mas Martin. Selamat pagi. Ya, saya mungkin akan langsung ke Dr. Nadia dulu. Dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat ya, yang tentunya melihat juga dari sejumlah publikasi yang mengatakan prediksi 10 tahun baru akan selesai dengan dosis vaksinasi 60.000 per harinya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai sebenarnya apakah targetnya ini sebenarnya bisa sesuai dengan instruksi Presiden yang meminta hanya 1 tahun saja selesai? Jadi kalau kita melihat peta jalan yang rencananya kemarin kita sudah susun, itu memang vaksinasi itu akan selesai dalam 15 bulan ya. Tentunya memang kita sudah mempertimbangkan kapan kita harus meningkatkan kemampuan untuk melakukan vaksinasi ya, kecepatan pemberian dosis vaksinasi ini. Dan kalau kita lihat perhitungan kemarin didasarkan pada kondisi di mana kecepatan vaksinasi kita itu adalah sekitar 60.000 sampai 70.000. Tetapi sekarang ini kita sudah meningkatkan sampai dengan minggu ini sudah pada kecepatan 80.000 sampai 90.000. Dan target kita adalah nanti untuk sampai sebelum kita mencapai pemberi pelayanan publik, kecepatan ini kan semakin kita tingkatkan sampai dengan pemberian vaksinasi ini 100 sampai dengan 150.000. Oke, dalam jangka dekat ini yang sudah dilakukan oleh pihak dari tim sendiri apa, dokter? Apakah menambah vaksinator, jumlah vaksinnya juga, dan juga atau ada langkah lainnya apa yang sudah dilakukan? Ya, tentunya kalau kita berbicara dalam rangka kita menyiapkan ya target ada pemberian vaksinasi berikutnya, karena pemberian vaksinasi berikutnya ini kan 17,4 juta sasaran, ditambah dengan nanti lansia sebanyak 21 juta sasaran ya. Berarti ini kan cukup besar ya, sekitar 40 juta sasaran harus kita selesaikan dalam 2-3 bulan. Nah, tentunya untuk ke arah sana yang pertama kita lakukan adalah menambah vaksinator. Dalam hal ini kita melatih petugas kesehatan untuk bisa menjadi vaksinator hingga nanti di akhir Februari ini kita baru memiliki 31.000 vaksinator, akan menjadi 81.000 vaksinator. Dan ini akan terus kita tambahkan karena pada tahap berikutnya kita akan memvaksinasi kurang lebih 140 juta sasaran. Yang kedua adalah tentunya Fasiankes itu sendiri dengan cara menambah fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan vaksinasi. Karena kita melihat saat ini baru 11.160 fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu pemerintah, swasta, maupun juga puskesmas serta kantor kesehatan pelabuhan yang bisa memberikan vaksinasi. Sementara itu kita melihat sebenarnya masih ada 50%-nya lagi ya, kurang lebih 12.000, Mas Marvin, itu yang punya merupakan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi mereka belum menjadi tempat beri pelayanan vaksinasi. Artinya mereka ini bisa kita kembangkan apakah nanti menjadi fasilitas pelayanan pemberian vaksinasi atau menjadi pos vaksinasi salah satunya. Nah, yang ketiga adalah menambah kemampuan tadi vaksinator ya. Jadi kalau vaksinator saat ini hanya mungkin 20 sampai 30 pemberian dosis kepada sasaran, sekarang kita mengharapkan bisa mencapai 40 sampai dengan 50 untuk pemberian sasaran. Dan ini tentunya selain jumlah pasien ditambah, jumlah waktu pelayanan. Jadi harus bisa membuka 7 kali 24 jam per hari selama mungkin 3 shift pengaturannya, seperti itu. Oke, kalau saya ke Pak Windu, kalau menurut Anda dengan penanganan saat ini yang tengah dijalani, kebijakan juga yang berangsur ataupun terus berlangsung, dan juga tingkat kepatuhan masyarakat, apakah bisa mendukung target vaksinasi selesai 1 tahun sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo? Ya, Pak Windu, bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, Pak Mas Marvin. Oke, bisa mendengar suara saya, Pak ya? Ye.
Oke, saya ulang pertanyaan saya Pak ya. Kalau menurut Anda Pak Windu, apakah menurut Anda dengan penanganan yang tengah dijalani, kebijakan yang juga tengah berlangsung, dan juga tingkat kepatuhan masyarakat ini bisa mendukung target vaksinasi 1 tahun yang sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden? Ya, jadi kalau soal kepatuhan masyarakat, ya ini kan soal komunikasi publik saja. Sebetulnya yang menolak itu selalu ada memang ya, tetapi kita tidak usah terlalu khawatir karena kita kan butuhnya hanya 70-75% dari jumlah penduduk. Ya, jadi kalau artinya kalau penolakan itu ya itu tidak sampai 10% aja nggak sampai lah ya. Tetapi yang penting begini ya, ini di awal ini memang kita agak lambat ya. Jadi contohnya jumlah nakes ini kan yang artinya gini, vaksin ini kan 3 juta ya, 3 juta dosis yang sudah ada. Kita tidak bicara yang masih ada di Bio Farma yang sedang diolah. Nah, 3 juta ini kan berarti untuk 1,5 juta nakes atau SDM kesehatan. Nah, SDM kesehatan ini sebetulnya kan kita banyak banget ya, banyak banget. Itu aja sampai hari ini yang sudah vaksinasi pertama itu baru separuh lebih sedikit. 845.407 ini dari sampai data kemarin untuk vaksinasi pertama, yang kedua baru 221 ribuan. Nah, jadi ini ada kelambatan hanya untuk 3 juta ini kita belum bisa menghabiskan, tapi nggak masalah, yang 1,5 juta yang penting ya, karena yang dosis kedua kan memang sesuai dengan waktu ya, harus 2 minggu setelah dosis pertama. Tetapi yang dosis pertama ini saja kita baru bisa menyelesaikan separuh lebih. Nah, ini kendalanya di mana, ini yang nanti harus dicari ya, apakah di aplikasi ya, apakah di hal lain. Jadi apakah di di distribusinya sehingga di tempat-tempat terpencil mungkin belum nyampe ya. Nah, ini harus dicari. Kenapa? Karena kita sampai sekarang memang masih per hari itu ya, kalau menurut Bloomberg itu kan 60.000 per hari. Ini lamban banget ya. Jadi kalau kita masih seperti itu, kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini tidak bisa memenuhi target presiden. Padahal presiden kan mengatakan 1 hari harus 1 juta. Nah, ini kan jauh banget ya. Jadi mungkin tidak sampai 60.000 loh sekarang ini, kalau sampai hari ke berapa ini, hari ke 20 sekian hari ya, mulai dari vaksinasi pertama. Nah, jadi ini harus dipercepat ya. Kalau masyarakat, saya kira begini, sepanjang komunikasi publik kita baik dan terus dilakukan, maka masyarakat yang menolak tentu akan makin berkurang. Dan itu tidak banyak sebetulnya ya kan. Kalau yang ragu itu mungkin ada yang ragu, tapi yang menolak itu tidak banyak. Ragu nggak apa-apa. Sekarang keraguan sudah banyak yang sudah mulai hilang. Ya, di masyarakat sudah banyak mulai hilang. Sudah tadinya nakes-nakes yang tidak mau, sekarang sudah banyak mau. Bahkan yang sepuh-sepuh ini sudah kepingin yang tua-tua ini sudah kepingin divaksinasi gitu. Tidak, kita tidak usah khawatir tentang kepatuhan masyarakat lah. Kalau untuk vaksinasi nggak masalah. Cuma yang jadi masalah itu adalah kepatuhan untuk ber-3M itu gitu. Kalau vaksinasi, saya kira banyak yang sangat berminat gitu. Baik. Terkait dengan bagaimana tingkat kepatuhan, terus kemudian juga bagaimana dengan sosialisasi itu juga menjadi PR juga. Tadi saya akan tanyakan juga kepada Dr. Nadia juga, tapi kita harus break dulu. Mohon ditahan dulu Dr. Nadia dan juga Pak Windu. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, tapi tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kami pemirsa. Saya akan kembali kepada Dr. Nadia saat ini. Dokter, ini seperti yang disampaikan sebelum jeda tadi bersama dengan Pak Windu tadi menyatakan bahwa memang tingkat masyarakat ini juga harus terus ditingkatkan mengenai pentingnya dari vaksinasi. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian langkah dari tim juga untuk membantu agar benar-benar sosialisasi ini bisa tepat sasaran dan masyarakat bisa tervaksinasi dengan sesuai target yang sudah disampaikan sebelumnya? Ya, tentunya di awal ini karena prioritas kita adalah petugas kesehatan ya. Jadi memang sosialisasi dan penguatan informasi ini lebih banyak kepada petugas kesehatan. Nah, kalau kita melihat dari data yang registrasi itu sebenarnya jauh dari target yang kita sudah tetapkan. Jadi kurang lebih saat ini ada 1,65 juta petugas kesehatan yang sudah meregistrasi. Tetapi pada pelaksanaannya kalau kita lihat sekarang ini ada kurang lebih 15%-nya ini ditunda vaksinasinya, bahkan kemudian tidak bisa diberikan karena kondisi-kondisi
komorbid ataupun keadaan-keadaan yang misalnya menyusui yang terutama ya, yang tidak bisa. Jadi kita melihat juga hal-hal bahwa antusiasme di kalangan petugas kesehatan cukup besar, tetapi ada yang karena kondisi ya tidak mungkin, padahal mereka sangat ingin seperti itu. Nah, di sisi lain kita juga sudah memulai strategi komunikasi ini dengan melibatkan secara tentunya berjenjang ya. Kalau kita mengingat bahwa pada saat penyuntikan pertama itu kan ada tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian para ketua organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan, serta juga perwakilan-perwakilan dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, ini tentunya kita mengharapkan dari keteladanan para pemimpin dan kemudian para tokoh-tokoh ini kemudian bisa mengajak ya komunitasnya untuk yakin dan percaya terkait vaksinasi ini. Beberapa organisasi itu sudah ke masyarakat maupun organisasi keagamaan itu sudah membuat himbauan ya kepada tentunya masyarakat atau komunitasnya untuk mengikuti vaksinasi. Dan nanti kalau kita akan memulai vaksinasi ini kepada masyarakat yang lebih luas, tentunya kita secara berjenjang melalui pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota sampai dengan pemerintah Kenyapandran dan juga pemerintah desa akan menggandeng tentunya kader-kader kesehatan, kader-kader ibu-ibu PKK yang sudah kita sosialisasikan dan juga kembali lagi bagaimana mengajak Babinsa, Babin Kaptipmas yang selama ini memang sudah terlibat di dalam penanganan COVID-19. Oke dokter, kemudian nanti usai jeda saya akan juga tanyakan juga mengenai bagaimana langkah untuk meningkatkan jumlah vaksinasi. Targetnya ini kan saat ini 60.000 per hari ya, tapi seperti yang tadi Pak Widu sampaikan juga sebelumnya bahwa ini harus ditingkatkan. Kemudian dengan adanya stok saat ini yang sudah ada dan juga pemerintah meminta adanya pengiriman yang lebih masif lagi, targetnya dalam jangka dekat ini berapa untuk perharinya vaksinasi ini? Saya akan tanyakan di usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber kami yang masih bergabung saat ini. Yang pertama kita masih sapa juru bicara vaksin Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dan epidemiolog Windu Purnomo. Mungkin saya akan kembali kepada Dr. Nadia. Dokter, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan kepada Anda untuk saat ini memang dosisnya sekitar 60.000 dosis per harinya. Nah, dengan jumlah stok yang ada, kemudian strategi dari pemerintah saat ini dalam jangka dekat yang tengah diberlakukan, tentunya kita berharap dosis vaksin bisa meningkat dalam beberapa hari ke depan atau dalam waktu-waktu dekat ini. Nah, bisa meningkat berapa banyak untuk target dosis ini, dokter? Ya, kalau saat ini sudah sekitar 70.000 sampai 80.000 penyuntikan per hari ya, Mas Parvin ya. Nah, ini kita akan mencoba mendorong sampai dengan 100.000 per hari ini. Kalau kita melihat dari target sih sebenarnya sudah 76% orang yang sudah mendapatkan vaksinasi ya dari target kita 1,48. Jadi kurang lebih sudah hampir 900.000. Nah, tentunya kalau kita hubungkan lagi dengan rencana awal kita bahwa kita akan menyelesaikan di Februari, tampaknya angka ini akan bisa kita capai lebih cepat sedikit. Artinya kita sudah bisa nanti kalau sudah memiliki vaksin berikutnya, tentunya kita sudah bisa memulai untuk memberikan vaksinasi kepada pemberi pelayanan publik ya. Selain itu juga kan kita sebenarnya pada usia di atas 60 tahun juga sudah kita mulai yang tadinya direncanakan bersamaan dengan vaksinasi kepada pemberi pelayanan publik. Oke. Pak Windu, mungkin saya akan kepada Anda saat ini sebenarnya tantangan terbesar yang masih harus dilakukan untuk bisa meningkatkan dari vaksinasi kita itu sebenarnya apa sih kalau menurut Anda? Yang saya lihat begini, jadi kan kita kan vaksinator, saya kira kita sudah banyak ya. Jadi artinya kalaupun melatih, karena vaksinator ini kalau mau mengejar target presiden itu kita harus punya minimal 50.000 orang ya, dan kita kurang lebih masih separuhnya, tapi saya kira kalau vaksinator tidak ada masalah ya, karena nakes kita banyak dan bisa dilatih. Yang jadi kendala terutama adalah tentu pertama adalah ketepatan ketersediaan vaksin. Itu yang tidak boleh terlambat kan sebetulnya, kan kita kalau targetnya setahun ya, kalau targetnya setahun itu berarti dalam 1 bulan harus minimal 30 juta dosis. Itu minimal ya, 30 juta dosis harus kita punya, yang diberikan selama 30 hari, per hari berarti 1 juta. Ya, 1 juta dosis. Nah, ini tantangannya adalah pertama adalah tadi itu ya, ketersediaan vaksin tepat waktu. Itu pertama.
Kemudian yang kedua adalah tentu kalau menyangkut kesediaan ya masyarakat untuk mendapat vaksin, saya kira antusiasme cukup besar. Kita tidak usah khawatir itu. Ya, jadi kalau untuk mencapai 70% bisa. Asal yang penting adalah ketersediaan vaksinnya, vaksinatornya kita punya, saya kira kita tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah tentu distribusi, ya, karena menyangkut cold chain, ya, karena begini, tidak semua daerah sudah siap betul sebetulnya, karena ada daerah-daerah yang untuk jumlah yang besar itu cold storage-nya mungkin masih ada masalah, ya, itu yang harus dibenahi dulu, dan kemudian menyangkut registrasi, sistem registrasi ini yang harus dibenahi karena pada kesempatan yang pertama ini kendalanya di situ, jadi ada banyak nakes misalnya sudah melakukan registrasi tetapi belum mendapatkan jawaban, ya. Tetapi ya itu bisa ditanggulangi dengan cara melakukan vaksinasi massal atau vaksinasi sapu jagat lah kita sebut gitu ya. Jadi tidak perlu nunggu SMS jawaban, sudah bisa datang langsung ke tempat-tempat pelayanan, dan itu saya kira bisa, ya. Tetapi tetap aplikasi ini harus dibenahi terus, ya, sehingga tidak ada kendala di sana, karena masalah-masalahnya terutama ya di situ. Kalau sekali lagi soal kepatuhan itu kan gini ya, kalau soal penolakan dan seterusnya, sebenarnya yang menolak sedikit, tetapi yang menunggu gitu ya. Jadi menunggu vaksin yang dia maui, ada yang begitu. Jadi ada yang tidak mau vaksin jenis ini, dia mau nunggu itu yang ada beberapa orang, dan itu saya kira juga tidak terlalu banyak ya. Kebanyakan ya sudah percaya pada apa yang disampaikan pemerintah kok, bahwa ini semua sudah aman, manjur, dan suci dan halal. Saya kira itu yang harus terus-menerus kita sosialisasikan, ya. Dan saya kira kita tidak usah khawatir kalau soal yang satu ini. Itu, Oke, Mas. Pak Widut. Tapi kemudian ini singkat saja Pak Widut, saya minta tanggapan Anda juga. Masyarakat menilai bahwa kemudian dengan adanya publikasi yang mengatakan Sinovac di Brasil ini efikasinya menurun begitu ya. Nah, apakah ini menjadi satu hal yang kemudian harus di-concern oleh masyarakat bahwa sebenarnya tidak apa-apa, yang penting vaksin dulu begitu? Ya, jadi kan begini ya, efikasi kan sudah, jadi gini, kalau WHO kan mengatakan cukup 50% sudah bisa, ya, karena dengan 50% efikasi saja, itu artinya mereka yang divaksinasi, kemungkinannya untuk sakit, untuk mendapatkan penyakit yang kita sebut COVID-19 ini, itu menurun separuh, ya, separuh. Jadi artinya gini, yang mendapatkan vaksinasi, risikonya untuk sakit, itu menjadi separuh dari mereka yang tidak divaksinasi. Jadi jelas yang paling penting sebetulnya imunogenisitas, ya, itu yang penting, ya. Jadi artinya kemampuan untuk membangkitkan antibodi itu yang penting, dan itu yang sudah dinyatakan sangat bagus, ya. Dan kemudian efek simpangnya, gitu kita sebut efek simpang atau KIPI-nya itu tidak ada yang serius, ya. Itu yang penting yang harus kita sosialisasikan terus, ya. Karena banyak orang yang tadi ya, karena stigma terhadap produk-produk bikinan China ya mengenai barang itu yang kadang masih ada, padahal tidak, ya. Padahal apa yang diproduksi oleh China terutama vaksin ini betul-betul sudah terjamin, ya, kemanjuran dan keamanannya, meskipun efikasinya memang tidak setinggi yang mungkin dulu diimpi-impikan, ya, tetapi tidak hanya Sinovac, ya, AstraZeneca saja untuk beberapa di negara tertentu itu juga rendah efikasinya, tapi sudah lebih dari 50%. Itu adalah sudah cukup untuk melindungi kita, gitu. Itu, Mas. Baik. Terima kasih Pak Windu. Saya akan terakhir ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, singkat saja mungkin untuk menjawab dari keraguan masyarakat terkait dengan saya akan pilih-pilih vaksin-vaksin ini, satu. Dan kemudian kedua, kapan target dari pembelian ini akan sampai tentunya vaksin produksi selain Sinovac? Ya, baik. Pertama mungkin terkait ketersediaan vaksin dulu ya, Mas Marvin. Jadi nanti kita di akhir Februari akan menerima kembali kedatangan vaksin Sinovac dalam bentuk 10-12 juta dalam bentuk bahan setengah jadi, ya, yang akan kembali diproduksi oleh Bio Farma. Jadi rencana untuk vaksin Sinovac ini yang akan selesai pada bulan September ini sudah kemudian kita akselerasi untuk bisa kita selesaikan sampai dengan bulan Juni 2021. Jadi kita akan
menerima secara lengkap dosis vaksin Sinovac sebanyak 125 juta dosis yang sudah dijanjikan. Kemudian dari COVAX Facility kita akan menerima vaksin AstraZeneca yang rencananya ini akan secara bertahap mulai dari Maret sampai dengan Juni 2021 sebanyak 23,4 juta dosis ya. Jadi ini sudah cukup banyak untuk kita bisa memulai sebenarnya pelaksanaan vaksinasi sampai dengan kepada masyarakat luas, di mana nanti kita akan memberikan secara prioritas berdasarkan kondisi zonasi penularan COVID-19 ya. Nah kemudian tadi tentang bagaimana tentunya kita berupaya untuk optimalkan sosialisasi tadi ya dalam mencapai target ya, tentunya secara komunikasi yang secara berjenjang ini menjadi kunci utama untuk kita bisa mencapai target vaksinasi yang sudah kita tentukan dengan ketersediaan vaksinasi tadi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time, juru bicara vaksin Kemenkes Siti Nadia Tarbisi dan epidemiolog Windu Purnomo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.